Coba deh, setiap kali kita buka browser, belanja online, atau sekedar baca berita, kita tuh sebenarnya lagi berinteraksi sama sebuah keajaiban teknologi loh. Tapi, di balik semua kemudahan itu, ada pertempuran yang nggak kelihatan, yang terjadi terus-menerus. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas soal keamanan server web, si penjaga tak terlihat yang bikin data kita aman. Yuk, kita lihat gimana cara kerja benteng digital ini, dan apa yang terjadi kalau benteng itu sampai jebol. Kutipan dari W3C ini benar-benar pas banget. Web itu bukan cuma alat, tapi udah jadi semacam perwujudan pengetahuan kolektif kita semua. Dan sesuatu yang seberharga ini, ya jelas jadi target. Pertanyaannya, target siapa dan target apa kan? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari betapa kerennya web itu. Terus, kita selami gimana caranya pintu-pintu keamanan bisa kebuka buat peretas. Kita bakal bedah dua serangan yang paling umum, vandalisme digital dan pencurian database. Dan yang paling penting, kita bakal cari tahu cara bangun benteng pertahanan digital kita. Yuk kita balik dulu ke akarnya. Bayangin deh, tahun 1989 ada fisikawan namanya Tim Berners-Lee yang punya ide simple. Gimana caranya para peneliti bisa gampang berbagi informasi? Dari situlah lahir web. Awalnya bukan buat belanja atau medsos loh, tapi murni buat ilmu pengetahuan. Ironisnya, niat mulia ini jugalah yang justru membuka celah buat masalah-masalah yang akan kita bahas. Nah, disinilah masalah utamanya muncul. Alat yang luar biasa ini ternyata punya celah dan kelemahan yang bisa dieksploitasi. Inilah inti dari apa yang kita sebut peretasan web, atau web hacking. Jadi, apa sih sebenarnya web hacking itu? Gampangnya gini, ini tuh seni buat nemuin dan manfaatin kelemahan di kode sebuah website atau di pengaturan servernya. Para penyerang atau peretas, ini secara sistematis nyari retakan-retakan ini sekecil apapun biar mereka bisa nyelinap masuk. Oke, coba bayangin internet itu kayak kota metropolitan super sibuk. Jalannya banyak kan? Tapi ada satu jalan tol utama yang dilewatin hampir semua orang. Nah, di dunia web, jalan tol ini namanya Port 80. Hampir semua lalu lintas data lewat sini. Jadi nggak heran kalau ini jadi titik paling sibuk dan ya sekaligus jadi sasaran empuk buat diserang. Oke, sekarang kita bedah serangan yang pertama. Biar gampang, anggap aja ini kayak vandalisme digital. Mirip kayak coret-coretan grafiti di tembok gedung, serangan ini tujuannya cuma satu, merusak penampilan. Pernah bayangin nggak, kamu lagi buka situs berita favorit, tiba-tiba isinya malah pesan aneh atau gambar yang nggak jelas? Mungkin data kamu aman, tapi kepercayaan kamu ke situs itu langsung anjlok kan? Nah, itulah tujuan defacement, ngerusak reputasi dan sekedar pamer kekuatan. Terus gimana cara mereka ngelakuinnya? Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simple. Pertama, mereka cari celah keamanan. Kedua, celah itu mereka pakai buat ngambil alih kendali. Dan terakhir, begitu udah di dalam, ya mereka bebas ngubah tampilan situsnya sesuka hati. Sekarang, kita pindah ke serangan yang jauh lebih bahaya dan canggih. Kalau defacement tadi itu vandalisme, nah SQL injection ini ibarat perampokan bank digital. Targetnya bukan lagi tampilan, tapi berangkas data super berharga yang ada di balik sebuah website. SQL injection ini nyerang langsung ke otaknya website, yaitu database-nya. Disinilah semua info penting disimpan, username, password, data pelanggan. Lewat teknik ini, peretas seolah-olah ngobrol langsung sama database, pakai bahasa yang dimengerti, tapi dengan perintah jahat. Mereka nipu database buat ngebocorin semua rahasia yang harusnya dijaga ketat. Mungkin kita mikir, masa sih kotak login biasa gitu bisa dijebol? Gimana caranya sistem bisa ditipu segampang itu? Jawabannya, seringkali cuma ada di sebaris teks yang kelihatannya aneh. Nah, lihat deh kode aneh ini. Kelihatannya cuma teks biasa kan? Tapi ini bukan sekedar coba-coba nebak password. Waktu peretas masukin kode ini, mereka itu lagi ngasih perintah logika yang super licik ke database. Perintahnya itu intinya bilang gini, database, lupain aja passwordnya, cek aja, bener nggak sih 1 itu sama dengan 1? Ya jelas bener dong, dan boom, pintunya kebuka lebar. Akibatnya, wah udah pasti hancur-hancuran, ini bukan lagi soal coretan di dinding, ini ibarat perampok yang nggak cuma nguras berangkas, tapi juga ngebakar semua dokumen penting, ganti semua kunci, dan ngambil alih seluruh gedung. Ngeri banget. Oke, setelah lihat ancamannya yang bikin merinding, sekarang kita fokus ke solusinya. Kabar baiknya adalah, kita bisa kok bangun benteng digital yang kuat. Kuncinya adalah dengan ngerti dulu kelemahan mana yang dimanfaatin sama penyerang.
Buat ngelawan defacement, solusinya sebenarnya cukup jelas. Ini kayak ngerawat bangunan aja. Kalau ada bug atau celah di software server, ya harus langsung diupdate, sama kayak nambal retakan di tembok. Terus kita bisa pasang firewall yang tugasnya kayak satpam di gerbang depan, ngecekin siapa aja yang boleh masuk. Ditambah lagi sistem deteksi intrusi atau IDS, yang fungsinya kayak alarm canggih yang bakal bunyi kalau ada aktivitas mencurigakan. Nah, kalau buat bertahan dari SQL injection, kuncinya cuma satu prinsip, jangan pernah percaya sama input dari pengguna. Setiap data yang dimasukin itu wajib divalidasi. Ingat kode aneh tadi? Dengan validasi input, sistem bakal langsung tahu kalau perintah OR1 sama dengan 1 itu bukan password, tapi upaya penyusupan. Otomatis pintunya bahkan tetap kekunci rapat. Ini kayak satpam yang nggak cuma ngecek KTP, tapi juga mastiin nggak ada yang bawa barang aneh ke dalam perangkas. Jadi intinya apa? Keamanan web itu udah bukan lagi urusan anak IT di ruang server aja. Ini udah jadi fondasi cara kita hidup, kerja, dan komunikasi. Tiap situs yang kita kunjungi, tiap aplikasi yang kita pakai, semuanya berdiri di atas fondasi ini. Kita udah lihat betapa gampangnya fondasi itu retak, tapi kita juga udah tahu cara bangunnya biar jadi benteng yang kokoh. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Di dunia yang serba data ini, seberapa aman sih dinding pertahanan kita?